Ketika umat Islam sudah mulai resah karena Mongol ini begitu kuat, maka dipelajari di mana letak kekuatannya Mongol. Ternyata mereka ini terkenal dengan ilmu memanah dan berkuda. Dua ilmu ini bergabung jadi satu, menjadi hobi sebuah bangsa, namanya bangsa Tartar atau bangsa Mongol. Mereka menaklukkan dunia dengan disiplin dua ilmu ini, memanah berkuda. Mongol itu saking sayangnya dengan kuda, mereka lebih baik nggak punya istri daripada nggak punya kuda. Nggak apa-apa nggak punya istri, yang penting punya kuda. Saya punya teman baru pulang dari Mongol, ada perlombaan memanah di sana, cerita dengan saya. Jumlah kuda di Mongol itu lebih banyak daripada penduduk Mongol itu sendiri. Sampai detik ini mereka tuh sangat pecinta berkuda dan memanah. Kalau di negeri kita 17 Agustus ya pawai di depan jalan buat apa begitu, menunjukkan apa namanya pusaka kebudayaannya masing-masing. Tapi kalau di Mongol enggak, seluruh negeri memanah semua. Mereka itu ada patungnya Genghis Khan di ibu kota Ulaanbaatar di Mongol. Nah, akhirnya umat Islam mulai berpikir bagaimana umat Islam membuat tandingan yang fokus untuk mempelajari ilmu memanah. Maka di Mesir waktu itu berdiri dinasti, namanya dinasti Mamalik atau dinasti Ayyubiyah Mesir, di Mesir. Nah, mereka di Mesir karena terjadi perang salib, maka banyak pasar-pasar budak. Pasar-pasar budak itu apa ya? Pasar hamba-hamba sahaya, budak. Itu sekali beli budak itu 3.000 langsung. Anak-anak kecil begitu. Karena mereka ini korban perang, itu sekali beli budak itu 3.000. Nah, yang beli itu namanya atabek. Atabek itu sekali beli budak 3.000. Anak-anak kecil ini dimasukkan ke dalam barak militer. Dimasukkan dalam barak militer, dilatih berkuda, dilatih memanah. Dilatih berkuda, dilatih memanah, hingga dari anak-anak kecil ini muncul namanya satu pasukan elit, namanya pasukan Mamluk Bahriyah namanya. Karena barak militernya itu berdekatan dengan Sungai Nil, maka dikatakan Mamluk Bahriyah. Akhirnya, ringkas cerita, dari pasukan elit yang ahli memanah berkuda ini terbentuk suatu pasukan elit yang dipimpin oleh seorang tokoh sejarah Islam namanya Saifuddin Qutuz. Saifuddin Qutuz ini memimpin pasukan para budak ini untuk melawan Mongol ketika itu. Lawan Mongol yang sudah ngobrak-ngabrik Baghdad. Sekarang perang. Pertempurannya panggungnya di Syam, di sebuah tempat namanya Ain Jalut. Terjadilah pertempuran hebat dalam Islam yang tidak akan pernah dilupakan dalam sejarah Islam dan tertulis dengan tinta emas dalam buku-buku sejarah kita. Terjadilah pertempuran namanya pertempuran Ain Jalut. Pertempuran pertama umat Islam kontak langsung besar-besaran dengan Mongol. Terjadilah pertempuran hebat. Mongol dengan teknik memanah berkudanya, warisan budaya mereka. Nah, Islam membawa para budak dulu yang sudah dilatih dengan ilmu memanah berkuda. Terjadi pertempuran, kalah Mongol. Itulah kekalahan Mongol pertama dalam sejarah Mongol. Tidak pernah kalah sebelumnya. Dengan kekalahan Mongol pertama kali, ternyata itulah yang terakhir kalinya. Dinasti ini bubar. Dengan sebab apa? Ilmu memanah dan berkuda. Langsung selesai. Karena jenderal kesayangannya Hulagukan yang dulu pernah membunuh Mu'tasim Billah di Baghdad, stres karena jenderal kesayangannya mati, dibunuh oleh Saifuddin Qutuz. Akhirnya stres, mati stres ya. Bukan mati dibunuh kalau Hulagukan, mati stres, akhirnya mati. Setelah itu anak-anaknya Genghis Khan pada masuk Islam. Di India ada namanya Tipu Sultan atau apa, Tipu Sultan Haidar Ali. Itu keturunan Genghis Khan masuk Islam itu. Ada di India namanya Sultan Mahmud Ghazan. Itu sultan berdarah Mongol, hafal Quran. Erik Asar Prinsewu. Allah Akbar.